Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersyukur lagi buat kasih dan kemurahan Tuhan. Karena kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, semua tentunya karena kemurahan Tuhan. Semua tentu karena anugerah Tuhan bagi saudara dan saya. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dalam hadiratnya untuk bersyukur dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari kita bersyukur kepadanya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Engkaulah Tuhan di hidupku. Engkaulah Tuhan juru selamatku, penolong yang sungguh. Tiada yang sepertimu Tuhan. Kami naikkan pujian syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik. Sebab kami hidup karena percaya, semua karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Ku bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu, naikkan pujian bagi-Mu. Oh, naikkan pujian bagi-Mu. Haleluya. Mari bersyukur padanya, mari agungkan Tuhan, mari muliakan namanya. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang berkuasa. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Tuhan yang besar. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu.
saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya padamu Tuhan, sebab Engkau Bapa kami, sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Tiada yang sepertimu Tuhan. Engkau Tuhan yang tak pernah kecewakan, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sebab Engkau baik. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pagi hari ini lewat pembacaan kita dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-12 dan pada ayat yang ke-16 kita mau belajar dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang bijak, orang yang senantiasa juga dapat sabar, orang yang senantiasa dapat mengendalikan diri tetapi juga memiliki pengertian yang dewasa dalam Tuhan, sehingga saat kita merespon segala sesuatu atau kita bertindak itu didasarkan dengan respon yang benar dan yang tepat, bukan berdasarkan hal yang membuat kita kemudian menjadi orang yang mudah reaktif. Mari kita melihat pembacaan kita dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa orang yang bodoh akan cepat marahnya meledak-ledak,
Tetapi orang yang bijak akan mengabaikan hinaan. Tidak dapat dipungkiri dalam perjalanan kehidupan kita, lamanya kita hidup dengan banyak orang, kita juga bisa mengalami yang namanya mungkin kita dihina, dicemooh, kemudian kita tidak dianggap, kemudian dikatakan kamu nggak mampu, kamu nggak bisa, kamu nggak sanggup, kamu miskin, kamu bodoh, dan lain sebagainya. Nah, kata-kata bulian semacam begini, ini pasti seringkali kita juga alami ataupun jumpai di tengah kehidupan kita. Baik itu mungkin menimpa kita atau mungkin menimpa pada keluarga kita dan lain sebagainya. Hanya persoalannya adalah terletak pada bagaimana respon kita. Apakah kita menunjukkan reaksi atau respon? Nah, ini dua hal yang sangat membedakan. Kalau orang yang cepat emosi akan menunjukkan reaksi, karena setiap ada aksi langsung muncul reaksi, sehingga kemudian mengakibatkan mengedepankan emosi dibandingkan berpikir jernih, mengedepankan mungkin amarah dibandingkan berpikir yang baik. Itu kalau orang yang reaktif atau mudah sekali bereaksi melihat segala sesuatunya. Nah, firman Tuhan memberitahukan kepada kita yang pertama, janganlah menjadi orang yang kemudian bodoh. Orang yang disebut bodoh di sini adalah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, atau langsung amarahnya meledak-ledak pada saat dia mungkin mendengar ada hinaan atau diperlakukan dengan tidak sewenang-wenang, diperlakukan dengan tidak adil, direndahkan dan lain sebagainya. Dia langsung marah, meledak-ledak, bahkan nggak peduli kalau itu di muka umum, nggak peduli kalau itu mungkin dilihat banyak orang, nggak peduli kalau mungkin itu di sosial media dan lain sebagainya. Dia langsung meledak-ledak menyampaikan amarahnya, mungkin dengan kata-kata makian, dengan mungkin perbuatan-perbuatan yang tercela dan lain sebagainya. Yang penting dia meluapkan semua amarahnya dengan meledak-ledak. Emosi lebih dulu, nanti berpikir ke belakang. Karena kalau orang sudah mengedepankan yang namanya emosi, amarah yang meledak-ledak, atau kemudian langsung menyatakan sakit hatinya, itu artinya orang tidak lagi memiliki pemikiran yang jernih, pemikiran yang baik. Jadi menjadi orang yang sangat sensitif sekali. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi orang yang bodoh. Orang yang bodoh mudah sekali, artinya seperti orang yang sensitif, mengalami gesekan sedikit, mengalami hinaan sedikit, atau kata-kata yang tidak menyenangkan sedikit, mungkin orang itu tidak sengaja mengucapkan hal yang seperti itu, atau mungkin tidak ditujukan kepada kita. Namun yang namanya kita terlalu sensitif, kita mudah sekali marah. Nah, kalau orang terlalu sensitif, misalkan sebagai contoh sederhana, ketika saya orangnya sensitif, ada orang lain mungkin sementara lewat, kemudian mereka ngobrol, berbicara, dan sementara berbicara lihat kepada saya, dan kemudian mereka tertawa, tersenyum. Nah, mereka, kalau saya orang sensitif, saya berpikir jangan-jangan mereka ngomongin saya, jangan-jangan mereka berbicara tentang kekurangan saya dan lain sebagainya, sehingga mungkin bisa langsung marah, curiga, muncul kemudian prasangka-prasangka buruk dan negatif dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang kemudian terlalu sensitif, mudah sekali kemudian tersulut emosinya, mudah sekali marah. Janganlah kemudian kita menjadi pribadi yang mudah tersulut emosi, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit sakit hati dan lain sebagainya. Enggak boleh demikian. Jadi orang bodoh juga adalah orang yang mudah sensitif, mudah sekali kemudian mengalami yang namanya dalam kehidupannya mudah sakit hati, mudah tersinggung dan lain sebagainya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, persoalannya utama adalah pada apa? Hatinya. Kadang-kala mungkin orangnya terlihat kuat, terlihat tegar, tapi hatinya kecil, sehingga kemudian ketika menghadapi sesuatu hal yang menimpa dalam hidupnya, mudah sekali kemudian menjadi patah semangat, mudah sekali kecewa, mudah sekali sakit hati, mudah sekali kemudian marah dan lain sebagainya. Ini terjadi karena orang yang bodoh. Bodoh dalam artian mengedepankan emosi, terlalu sensitif dan lain sebagainya. Nah, hal ini sebenarnya tidak menguntungkan sama sekali, justru akan makin memperburuk keadaan dan akan memperlihatkan betapa bodohnya kita bila kita bersikap hal yang demikian. Kalau kita mudah kemudian meledak-ledak dan lain sebagainya.
Firman Tuhan mengatakan, bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Kalau zaman sekarang ini, terkadang orang menyatakan sakit hatinya nggak langsung, mungkin lewat ucapan verbal atau lewat tindakan, kemudian berbuat tindakan anarkis dan lain sebagainya, enggak. Mungkin lewat media sosial, mungkin lewat cuitan dan lain sebagainya, mereka menyampaikan statusnya, apa yang menjadi keluh kesahnya, sakit hatinya, dan mungkin kata-kata yang kasar diucapkan kepada seseorang dan lain sebagainya. Hal yang sama, dan itu lebih buruk lagi, karena itu akan dibaca dan dilihat banyak orang, dan tentu menjadi sebuah penilaian. Dan dengan cara demikianlah justru hidup kita nggak jadi berkat, nggak mempermuliakan nama Tuhan. Mengapa? Karena ini adalah tindakan yang bodoh. Orang yang bodoh adalah lebih mengikuti perasaan dirinya sendiri dibandingkan mengikuti kehendak Tuhan. Orang yang bodoh adalah yang lebih mengikuti keinginan dagingnya dibandingkan mengikuti kehendak daripada Tuhan. Orang yang bodoh adalah yang lebih mengikuti mungkin sakit hatinya, mungkin perasaannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini yang harus kita mengerti dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang yang bodoh, yang terlalu sensi dan lain sebagainya. Mudah sekali menjadi orang yang begitu rapuh. Orang bodoh digambarkan juga sebagai orang yang begitu rapuh. Kalau rapuh, sesuatu yang rapuh itu adalah sesuatu yang mudah pecah, mudah hancur, mudah kemudian rusak. Sehingga kalau kita melihat orang mengirimkan paket mungkin lewat pesawat dan lain sebagainya, pasti ada tulisannya fragil, atau itu menunjukkan barang yang pecah belah atau mudah pecah, mudah rusak, sehingga orang akan memperlakukannya dengan sangat istimewa atau memperlakukannya dengan baik, dengan hati-hati. Karena orang tahu, misalkan ini sebuah paket yang dikirimkan dan kemudian ada stiker tulisannya fragil atau gambarnya semacam gelas begitu, maka orang tahu bahwa ini barang pecah belah, barang yang mudah rusak atau rapuh dan lain sebagainya. Sehingga ketika kemudian membawa paket itu, orang akan memindahkannya, mengangkatnya atau menaruh dan menyimpannya di tempat yang tidak biasa, yang khusus, kemudian diperlakukan dengan khusus. Kenapa? Ini barang pecah belah, mudah rusak, mudah rapuh dan lain sebagainya. Sehingga hati-hati. Demikian juga terkadang kalau orang tahu bahwa orang ini terlalu sensitif orangnya, orang ini adalah orangnya gampang marah, gampang tersinggung, maka banyak orang kemudian di sekitarnya akan memperlakukan dia sebagai, dalam tanda kutip, seperti barang fragil yang mudah pecah. Jadi orang gak akan, jangan terlalu bicara terlalu keras, nanti dia mudah tersinggung, nanti jangan-jangan dia marah, nanti jangan-jangan dia kecewa, sakit hati dan lain sebagainya. Jadi orang pun juga kemudian akan menjaga jarak dan hati-hati dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, mari kita belajar, jangan mudah kemudian terpancing emosi, jangan mudah kemudian kita menjadi orang yang gampang marah dan lain sebagainya. Ini yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, sebenarnya lalu apa yang mesti kita lakukan? Yang namanya manusia, ya pasti kita akan mengalami sakit hati, mungkin bisa mengalami kecewa dan perasaan kita terluka dan lain sebagainya. Bila kita mengalami hinaan, cemoohan, direndahkan dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengatakan, tetapi yang bijak yaitu mengabaikan cemooh. Dan ini yang seharusnya kita lakukan. Kita menjadi orang yang bukan yang reaktif tetapi responsif. Kalau reaktif itu adalah bertindak lebih dulu, berbicara lebih dulu, berpikir ke belakang. Nah, orang yang model begini sangat mudah marah, sangat mudah melampiaskan emosinya, mudah tersulut emosi. Tapi kalau orang yang responsif dengan respon yang benar, dia nggak buru-buru marah, dia nggak cepet-cepet emosi, dia nggak cepet-cepet kemudian mengambil keputusan, nggak cepet-cepet bertindak. Kenapa? Karena penyesalan akan datangnya di belakang hari, nggak mungkin penyesalan di depan. Oleh karena itu, orang yang bijak dia akan mengabaikan cemooh. Mengapa? Karena cemoohan itu nggak penting. Kalau kita terima cemoohan itu akan melukai kita. Kalau cemoohan itu kita dengarkan, itu akan merendahkan kita. Kalau cemoohan itu kita terima, itu akan menjatuhkan kita, akan melukai kita. Namun orang yang bijak, dia akan kemudian mengabaikan cemooh. Kalau saudara mengingat peristiwa tentang Daud dan Goliat,
Goliat sebelumnya sejak pertama kali muncul di medan peperangan melawan orang Israel, dia selalu mencemooh orang Israel, menghina orang Israel. Tujuannya apa? Dengan badannya yang besar, dia mencemooh orang Israel dengan tujuan menjatuhkan mental lawan, sehingga lawan sudah kalah sebelum berperang. Itu tujuannya. Namun kemudian hal yang berbeda terjadi. Awalnya itu sangat berguna, itu sangat kemudian berdampak. Ternyata benar, begitu dia muncul lewat cemoohan, hinaannya terhadap orang Israel, barisan pasukan Israel. Ketika orang Israel mengatur pasukannya, barisannya, begitu Goliat muncul mencemooh orang Israel langsung lari terbirit-birit. Mengapa demikian? Karena mereka mendengar dan menerima cemoohan dari Goliat. Tapi menjadi berbeda ketika ada satu pribadi, yaitu Daud. Daud datang dan menjumpai Goliat lalu dicemooh. Sebelumnya ada orang yang meragukan Daud dan berkata, ngapain sih kamu kesini? Kakaknya sendiri juga meragukan dia dan mengatakan, lebih baik kamu pulang. Kenapa kamu gak lihat saja dombamu yang 2-3 ekor itu? Dihina, dibully, direndahkan, gak dianggap. Kemudian dia datang lagi kepada Raja Saul. Raja Saul mengatakan, kamu gak mungkin bisa, gak dianggap sama sekali, bahkan diragukan. Tetapi dalam kesemuanya itu tidak membuat kemudian Daud menjadi orang yang mudah tersulut emosi dan marah dan kemudian meledak-ledak dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi Daud mengabaikan semua hinaan itu, kata-kata yang merendahkan, yang tidak menganggap dirinya, dia abaikan. Dan kemudian dia langsung move on, berpindah kepada hal yang lainnya, hal yang lebih berguna. Dan ketika kemudian dia berjumpa lagi dengan Goliat, dia dicemooh, dia dihina. Tetapi Daud tidak menghiraukan hinaan dari Goliat. Mengapa demikian? Karena dia tahu siapa dirinya di dalam Tuhan. Nah, ini juga yang harus menjadi pengertian dalam hidup kita. Supaya kita menjadi orang yang bijak adalah orang yang mengabaikan cemooh. Jadi supaya kita nggak mudah tersinggung, nggak mudah marah, nggak mudah sakit hati, nggak mudah kecewa. Pertama, yuk mari belajar abaikan cemooh. Kalau ada orang yang menghina, ya silakan, itu mulut-mulut mereka. Kita nggak bisa melarang orang berbicara. Bahkan berbicara untuk menghina kita, merendahkan kita, mencemooh kita, nggak bisa kita larang. Namanya mulut orang, namanya HP orang, Facebook orang, akun orang, terserah mereka berbuat apapun. Tetapi ini hidup kita. Semuanya tergantung kita. Ibaratnya kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa melarang supaya burung nggak bersarang di atas kepala kita. Demikian pula kita nggak bisa melarang semua orang untuk berbicara. Orang bebas mengemukakan haknya, pendapatnya. Termasuk bahkan mungkin orang juga bebas kalau dia mau merendahkan kita, menghina kita, nggak menganggap kita, dan lain sebagainya. Tetapi lagi-lagi keputusan di tangan saudara dan saya. Kalau orang bijak, dia nggak mengabaikan itu semuanya, nggak terima itu semuanya, dia nggak menghiraukan itu semuanya. Terserah orang mau menghina, orang mau merendahkan dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena dia sadar, dia tahu, dan dia mengenal siapa dirinya di dalam Tuhan. Karena dia mengenal apa tujuan hidupnya dalam Tuhan. Karena dia mengenal Tuhan dalam hidupnya. Karena dia mengenal kehendak Tuhan. Bahkan dia memiliki pemikiran, kalaupun siapa tahu Tuhan memakai orang itu untuk membentuk dan memproses saya, dan lain sebagainya. Daud juga pernah mengalami hal ini di dalam kehidupannya. Ketika ada orang yang menghina dia, merendahkan dia, bahkan melempari dia dengan batu. Orang-orang yang bersama-sama dengan dia mengatakan, bagaimana kalau saya ke sana dan penggal kepalanya? Nggak usah. Siapa tahu Tuhan suruh dia untuk melakukan hal ini. Saudara bisa melihat bagaimana cara pandang. Nah, yang kita perlu menjadi orang bijak pertama dia akan mengabaikan cemooh. Karena dia tahu cemooh itu nggak berguna, nggak penting, dan nggak perlu kita terima dan dengar, simpan dalam hidup kita. Itu sampah. Kalau kita simpan akan membawa kebusukan, hal yang bisa merusak dalam hidup ini. Sehingga kalau namanya sampah ya diabaikan, nggak penting. Itu yang pertama. Orang yang bijak adalah orang yang kemudian memiliki cara berpikir dan cara pandang yang luas, yang besar, sehingga tidak berpikiran sempit. Kalau pikiran sempit, aduh memang ini orang
merendahkan saya, nggak suka dengan saya, kemudian ini orang dan lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran yang sempit ada dalam hidup kita. Tetapi orang yang bijak memiliki pemikiran yang luas. Oh, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memproses saya, mempertajam karakter saya, mendewasakan dan lain sebagainya. Ingat bagaimana ketika Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, engkau memang punya rencana mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan telah mengubahkan jadi kebaikan. Cara berpikir yang berbeda lagi, sehingga dapat kemudian tidak menjadi orang yang mudah sakit hati, tidak mudah terluka. Kalau kita memiliki cara pandang yang benar, yang luas, yang besar. Yang ketiga, orang yang bijak adalah orang yang kemudian punya pertimbangan yang baik dalam pemikirannya. Sehingga yang dikedepankan bukan perasaan, tetapi pemikiran yang benar. Istimewa pemikiran yang sudah diterangi oleh firman Tuhan, sehingga menjadi orang yang gak mudah sakit hati. Saudara juga mengingat bagaimana Tuhan Yesus pernah ditolak bahkan di kampung halamannya sendiri. Tapi apa yang dilakukan? Apakah Yesus kemudian mundur dari pelayanan? Tentu saja tidak. Dia tidak pernah mundur hanya oleh karena penolakan. Dia gak pernah mundur hanya oleh karena celaan dan hinaan. Dia terus melangkah maju. Demikian pula harusnya kehidupan kita. Jangan biarkan hinaan, cemoohan itu menghambat laju pertumbuhan iman kita. Itu akan menghambat kita berjalan menuju pada kehendak dan tujuan Tuhan. Iblis bisa memakai banyak hal untuk kemudian menghambat kemajuan iman kita. Iblis bisa memakai banyak hal termasuk hinaan dan cemoohan supaya kita mundur dan kita tidak sampai pada tujuan yang Tuhan kehendaki. Namun sadarilah semuanya itu, bahwa jangan sampai karena semuanya itu kemudian membuat kita berhenti, langkah kita terhenti, tapi tetaplah maju karena kita mengenal apa tujuan hidup kita, kita mengenal siapa kita, dan kita mengenal Tuhan kita, sehingga lewat apapun Tuhan bisa pakai untuk kemudian membentuk dan memproses kita, sehingga kita menjadi orang yang kemudian mudah mengalami move on. Sekalipun benar namanya manusia punya perasaan, punya hati, bisa mengalami sakit hati. Seperti ada lagu mengatakan, rocker juga manusia, punya rasa, punya hati. Kadang-kadang bukan cuma rocker, pendeta pun juga manusia, punya rasa dan punya hati, yang juga bisa kemudian terluka. Namun hati kita, perasaan kita mesti dibaharui, sehingga kita punya pikiran, perasaan yang sama seperti Kristus, yang telah mengosongkan dirinya dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita punya pikiran dan perasaan seperti Kristus, itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang kuat, yang teguh, sehingga kalaupun dihina kita cepat move on, bergerak, berpindah, dan kita mengabaikan semuanya itu. Jadilah bijak dengan mengabaikan cemooh. Jadilah bijak dengan memiliki cara pandang yang benar. Jadilah bijak dengan memiliki pertimbangan, mikir dulu dengan pertimbangan istimewa pikiran yang sudah dicerahkan, diterangi oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita mau datang pada Tuhan. Bapa surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu, terutama lewat rahmat-Mu selalu baru tiap pagi dalam kehidupan kami. Pagi hari ini firman-Mu sungguh memberkati kami, sehingga mengajarkan dalam hidup ini kami tidak menjadi orang yang bodoh, yang mudah sakit hati, yang mudah marah, yang mudah sensitif Tuhan dengan situasi keadaan yang ada, yang lebih mengedepankan perasaan dan keinginan daging kami Tuhan. Tapi kami belajar hari ini jadi orang yang bijak, yang penuh dengan pertimbangan, orang yang bijak yang mau mengabaikan setiap cemoohan yang ada, karena kami mengenal siapa kami di dalam Tuhan, mengenal tujuan hidup kami di dalam Engkau. Itu membuat kami menjadi kuat, menjadi teguh, dan tidak mudah tergoyahkan atau dihentikan hanya oleh karena hinaan dan cemoohan yang terjadi. Tapi kami juga memiliki dalam kehidupan kami menjadi orang yang responsif, merespons segala sesuatunya dengan baik, bukan dengan perasaan tapi dengan pertimbangan yang matang. Sehingga dalam hidup ini kami terus melangkah maju menuju kepada tujuan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami berdoa juga pagi hari ini Tuhan, biar kiranya berkat, anugerah dan kasih-Mu mengalir dalam kehidupan setiap kami, memberkati dalam kehidupan kami. Khususnya juga Tuhan bagi orang-orang yang mengikuti doa pagi hari ini Tuhan, kiranya berkat Tuhan ada atas saudara sekalian. Kalaupun di antara saudara mengalami mungkin pergumulan dan kesulitan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyatakan pertolongan dan anugerah-Mu Tuhan buat setiap kami.
Demikian juga kalau di antara kami mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah, melawat dan memulihkan sehingga setiap kami mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan sepanjang hari kehidupan kami dalam tangan-Mu. Tuhan tetap menyertai, melimpahkan anugerah-Mu, hikmat, bahkan kebaikan-Mu atas kami semuanya, sehingga kami berjalan dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menyertai tapi juga tinggal dalam kami, dan kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidupmu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi, menyertai dan memberkati kita semuanya.